Oke, selamat siang semuanya. Saudara, saya bersyukur bisa ada di tengah-tengah KCC kali ini di Surabaya. Saya sendiri sangat diberkati melalui sesi-sesi dari kemarin malam sampai yang barusan kita dengar. Dan saya percaya bahwa semua itu akan membekali kita untuk bekerja lebih lagi di ladang Tuhan. Amin. Saudara, di tengah-tengah kita juga hadir coach saya, mentor saya, yaitu Pastor Alan McClellan. Boleh berdiri sebentar, Pastor Alan. Jadi ceritanya begini, 5 tahun yang lalu saya dipertemukan dengan beliau. Dipertemukan dengan satu organisasi namanya Global Focus. Dan Global Focus inilah yang mengajarkan kami bagaimana gereja ini bisa dimobilisasi untuk bergerak dalam misi. Jadi sebenarnya awalnya di tahun 1999, waktu masuk tahun 2000, orang itu ribut dengan yang Y2K. Kalau saudara yang pernah sempat tahu ya, waktu itu kan komputer takutnya akan salah baca karena codingnya cuma belakangnya 002. Nah kalau pada waktu lagi tahun 2000 maka akan dibaca 00, sementara tahun 1999, 99, dua digit terakhirnya. Nah orang pada waktu itu sedang panik tentang Y2K dan sebagainya. Saudara, pada waktu saya di dalam saat teduh, ada suara dalam hati. Ada suara dalam hati yang mengatakan begini, kalau nanti engkau kembali, kalau misalnya saya kembali ke rumah Bapa di sorga, berapa jiwa yang sudah engkau muridkan? Berapa jiwa yang sudah engkau bawa? Saudara, saya Pak Arifin kemarin sudah sempat cerita, saya lahir baru tahun 81 ketika Pak Arifin datang ke rumah. Saya orang yang dulunya benci pendeta, tapi akhirnya oleh kemurahan Tuhan bukan hanya diselamatkan, tapi saya dijadikan pendeta sama Tuhan. Jadi hati-hati main benci-benci saudara, hati-hati saudara. Ada orang yang benci sama si orang ini, malah kawin sama dia saudara gitu ya. Nah, ini saya yang benci pendeta akhirnya jadikan pendeta. Nah saudara, sejak itu Pak Arifin bilang, Tuhan mau pakai kamu, Tuhan mau pakai kamu. Nanti saya akan sharing bagaimana di dalam pelayanan itu ketika kita creative outreaching, kita pada waktu menjangkau, salah satunya adalah jangan menjadikan orang yang jiwa yang kita jangkau itu sebagai objek. Tapi jadikan jiwa yang kita jangkau itu sebagai subjek. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Dari sejak pertama Tuhan panggil muridnya, dia bilang kamu akan kujadikan penjala manusia. Jadi targetnya udah jelas gitu, dia akan jadi subjek, jadi pemain. Dan itu akan beda saudara. Nah saudara, waktu memasuki tahun 2000, sebelumnya itu saya khotbah. Saya cuma khotbah di mana-mana, saya altar call. Orang maju datang nangis-nangis. Tapi kita semua di Indonesia tahu, orang yang maju altar call seringkali itu langganan saudara. Yang nangis-nangis juga langganan, biasanya begitu kan. Karena saya beberapa kali kalau pas melayani di gereja yang sama pada waktu saya khotbah, selesai saya altar call, secara sekilas saya lihat ada orang-orang yang sama itu lagi altar call yang lalu dia maju, sekarang dia maju lagi gitu. Nggak salah, mungkin dia perlu mengalami satu renewal. Tapi saya lagi berpikir, lalu jiwa-jiwa ini kemana? Sehingga pertanyaan satu question yang Tuhan taruh di dalam hati saya itu nggak terjawab. Sampai saya bilang gini, Tuhan, selama ini saya khotbah, saya altar call, tapi saya nggak pernah bisa sebut ini jiwa yang dari lahir baru, yang dulunya belum percaya Tuhan, sekarang percaya Tuhan dan dia bisa dewasa di dalam Tuhan. Saya nggak bisa ngomong itu. Nah saudara, lalu saya doa, saya minta sama Tuhan, Tuhan, saya bukan nggak mau, saya mau, tapi saya punya keterbatasan, yaitu secara fisik. Saudara, saya berkali-kali saya coba melakukan penginjilan, masuk ke rumah sakit. Saya coba masuk ke rumah sakit Bintaro. Saya coba masuk ke rumah sakit Husada di daerah Mangga Besar. Setiap orang yang saya datengin, saya punya kelemahan. Seperti saudara tahu, kalau saya berdiri seperti ini, saya akan bungkuk. Saya lihatnya ke bawah. Ya mungkin orang paling sopan di dunia ini ya saya nunduk-nunduk ini terus saudara. Nah saudara, kalau saya mau ngajak ngomong, saya mesti begini. Kaki saya ini naik. Karena sendinya ini sementara masih belum bisa lurus lagi. Tapi saya percaya satu kali Tuhan buka jalan. Nah saudara, jadi setiap kali orang yang saya deketin, lari. Mereka takut. Mereka pikir ini orang cacat ini mau ngapain dekat-dekat saya. Jadi kalau saya sambil berdiri, sulit sekali untuk saya melakukan penginjilan. Jadi apa yang saya lakukan, saya cari orang yang duduk.
lagi nunggu obat, nunggu dokter. Saya coba lakukan. Tapi saudara, apa yang terjadi pada orang yang lagi nunggu obat, nunggu dokter, kalau dia lagi rame-rame, dia lagi ngobrol seru, nggak mungkin saya bisa masuk. Jadi saya cari yang sendirian. Saya datangin sendirian. Nah, saya punya kelemahan yang berikutnya, saya nggak bisa nengok. Jadi kalau saya muter ini kayak robot, karena leher saya ini udah bambu spine, jadi udah kaku. Nah pertanyaannya saudara, saya coba usaha berkali-kali, nggak bisa dapat jiwa. Nggak bisa dapat jiwa. Lalu pertanyaan itu membuat saya gelisah. Saya bilang, Tuhan, bukan saya nggak mau, saya mau. Tapi gimana caranya? Jadi kalau orang yang saya deketin gitu, dia mulai takut. Lalu saya mulai ajak ngomong. Kalau dia duduknya di sebelah kiri, saya agak muter begini lebih ini. Tapi saya punya kelemahan yang berikut yang saudara nggak tahu. Kalau saya nggak kasih tahu, yaitu pendengaran saya bukan stereo lagi, tapi mono. Telinga kiri saya nggak bisa dengar. Satu kali saya pengen tahu, telinga kiri saya ini bisa dengar berapa persen sih? Kira-kira 3 tahun yang lalu. Jadi saya pergi ke rumah sakit, saya ke dokter THT, dokternya tanya, Pak sakit apa? Saya nggak sakit apa-apa, cuman telinga kiri nggak bisa dengar. Cuman saya mau tahu dok, sekarang ini posisinya berapa persen saya nggak bisa dengarnya. Lalu oke, kita tes. Dia coba periksa, dia bilang dari secara luarnya telinga saya nggak ada masalah. Tapi kita tes, dites saudara masuk dalam kubikel, susternya ngetes. Waktu suster ngetes terus berkali-kali, yang kanan selalu dengar. Yang kiri saudara dengarnya di kanan. Waktu dikasih ting, dengarnya di kanan. Ting, dengarnya di kanan. Dia bilang nggak bisa Pak, Bapak harus dengar dari sebelah kiri. Dia coba berkali-kali, tidak bisa dengar. Satu kali saudara, dia pencet dengarnya dari kiri. Ting, wow, saya senang sekali. Saya ketok-ketok, saya bilang, sus, ulangi, saya dengar dari kiri. Susternya buka pintunya, dia bilang, Pak nggak berani Pak. Kenapa? Itu sama seperti klakson mobil ditempel di telinga Bapak, saya bunyiin Pak. Tadi itu saya nekat, karena saya cuma pencet gitu aja, secepat mungkin. Saya nekat Pak, sebenarnya nggak boleh, karena gendang telinga Bapak bisa pecah. Wow, tapi saya bilang ini berarti telinga saya masih bisa dengar. Sisanya tinggal berapa? 3-5%. 97-95% udah nggak bisa dengar. Jadi kalau saya orang itu di sebelah kiri atau saya duduk di pesawat di sebelah kiri saya ngajak ngomong, saya udah nggak bisa apa-apa. Nengok nggak bisa, dengar nggak bisa, dengar dari sebelah kanan. Kalau saya tanya apa pak atau excuse me, saya tanya lagi misalnya bisa ngomong lagi nggak bisa, dia bisa tersinggung. Jadi saya selalu akan ngomong gini, maaf Pak ya, saya nggak bisa nengok Pak. Saya punya kelainan dalam tulang. Oh ya nggak apa-apa. Yang kedua Pak, telinga kiri saya nggak bisa dengar Pak. Oh dia udah tahu, lu nggak mau ngomong sama gua kalau begitu, gitu kan. Nah saudara, akhirnya saya coba penginjilan nggak bisa. Nah saudara, kalau seperti ini gimana? Lalu pertanyaan ini betul-betul mengusik saya. Lalu saya doa. Saya ingat ayatnya yang tadi Pak Edi sudah bacakan di dalam Matius 4. Mintalah kepada Bapa yang punya tuayan supaya mengirim pekerja. Jadi saya bilang, Tuhan kirim aku jadi pekerja untuk tuayan. Kalau selama ini saya cuma menggembalakan, saya khotbah di mimbar. Sekarang saya mau ada orang yang belum mengenal Tuhan, boleh Tuhan kasih kesempatan saya untuk memberitakan Injil. Orang ini bertobat lalu saya muridkan sampai dia menjadi dewasa. Itu kerinduan. Jadi saya mulai doa sungguh-sungguh, Tuhan saya sudah coba usaha kemana-mana. Tapi belum ada jalannya. Sekarang aku minta kepada Tuhan, pertemukan saya dengan orang yang tepat. Dimulai dengan doa. Pertemukan saya dengan orang yang tepat. Dan akhirnya Tuhan pertemukan saya dengan orang yang frustrasi saudara. Pengusaha frustrasi. Jam 11 malam saya ditelepon dan saya datang ke rumahnya. Lalu mulai saya injilin dia. Lalu dia bilang begini, Pak Pendeta, kalau perusahaan saya tidak jadi bangkrut, Bapak doain saya, perusahaan saya tidak jadi bangkrut, maka saya jadi orang Kristen Pak. Saya tinggalkan kepercayaan lama saya jadi orang Kristen. Saudara, waktu saya dengar begitu, bukan happy. Saya bilang begini, Pak maaf ya, boleh nggak saya ngomong sama Bapak apa adanya, terbuka? Oh boleh Pak. Pak, Tuhan Yesus nggak bisa diperlakukan begini Pak. Kalau ditolong, baru Bapak mau percaya sama dia. Saya kasih ilustrasi begini, pada waktu itu zamannya Presiden SBY.
Pak, Presiden SBY itu sudah menjadi Presiden Republik Indonesia, Pak. Bapak mau mengakui dia presiden atau tidak, dia tetap presiden, Pak. Jadi, Yesus itu Tuhan, Pak. Dia pencipta segala sesuatu. Bapak mau percaya sama dia atau tidak, dia tetap Tuhan. Jadi nggak bisa Bapak perlakuan seperti ini. Maaf, Pak. Tapi satu, kalau yang Bapak mau, Bapak percaya kepada dia, minta tolong sama dia, maka pada saat itulah yang sepanjang saya kenal selama 30 tahun, dia tidak pernah mengecewakan orang yang percaya kepada dia. Akhirnya dia terima Yesus. Dia terima Yesus, nangis malam hari itu, dia bilang sama dua adiknya kebetulan jemaat di tempat saya. Dua adiknya, dia bilang begini, lu denger ya, hari ini gue mau percaya kepada Yesus, dia bilang. Gue mau jadi orang Kristen, gue tinggalin semua kepercayaan lama gue. Lu denger ya, saya bilang, Pak, nanti dulu. Ada dua hal yang lagi yang perlu Bapak tahu. Bapak jangan emosi terima Yesus. Karena dengan emosi Bapak nggak akan kuat. Yang kedua, Bapak tidak boleh menduakan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang cemburuan adanya. Jangan pernah duakan Tuhan. Kalau Bapak nggak siap untuk ini, lebih baik jangan terima Yesus. Dia bilang, Pak, saya mau. Berarti saya udah nggak boleh ikut yang lain lagi. Berarti saya nggak boleh percaya yang lain lagi. Berarti saya tidak boleh sembahyang yang lain lagi. Saya nggak jawab itu. Tapi yang pasti, Tuhan Yesus tidak pernah mau diduakan. Lalu dia bilang, Pak, saya ambil komitmen itu, saya mau percaya Yesus. Saudara, dapat jiwa. Satu. Akhirnya bawa istrinya, keluarganya, apa semua, sekarang masuk semua di dalam gereja. Ada lagi yang lain. Dari tahun 2000 sampai tahun 2010, every year Tuhan pertemukan saya dengan jiwa-jiwa yang siap dituai. Dan akhirnya dimuridkan sampai mereka ada yang sekarang udah jadi gembala, ada yang mereka pelayanan, dan sebagian besar 70-80% masih ada di dalam jemaat hari ini. Dan mereka jadi pekerja, jadi pengurus dan sebagainya. Dan saudara, saya lihat bahwa ternyata Tuhan buka jalan kalau ketika kita punya apa? Punya hati. Ketika kita punya kemauan. Nah, tahun 2010 ketika saya lagi bersyukur, Tuhan terima kasih, ternyata 10 tahun selama ini yang saya tidak bisa lakukan, Tuhan berikan dari tahun ke tahun. Kalau cuma setahun dapat satu, mungkin kebetulan. Tapi kalau selama 10 tahun, tiap tahun dapat jiwa dan dapatnya satu keluarga, itu pasti bukan kebetulan. Itu pasti ada tangan Tuhan yang bekerja. Jadi saya bilang, Tuhan, saya bersyukur. Nah, pada waktu 10 tahun itu, di tahun 2010, suara kedua muncul dalam hati. Kamu itu kan gembala. Mestinya bukan kamu yang lakukan sendiri. Jemaat yang harus lakukan. Wah, saya di situ saya bilang, Tuhan, saya nggak tahu gimana caranya, karena ngelatih jemaat ini nggak gampang, saudara. Gimana caranya mendorong mereka? Saya perlu coach, saya perlu mentor. Pertemukan saya dengan mentor yang tepat. Tahun 2011 Tuhan pertemukan saya, diajak satu seminar yang dilakukan oleh Global Focus. Pada waktu itu ada Pastor Allen, ada Pastor Larry Risor, pendiri dari Global Focus. Dan waktu mereka menjelaskan tentang kurikulum Global Focus, saya bilang, ini kiriman Tuhan. Ini kiriman Tuhan, saya mau, saya bilang. Lalu tahun 2012 kami mulai di mentor sampai 2015, sampai 2015 Pastor Allen membimbing saya dan akhirnya kami mulai memobilisasi jemaat untuk masuk di dalam ladang misi. Nah, saudara, Tuhan mengajarkan kita ada beberapa hal. Coba kita lihat di dalam Lukas pasalnya yang ke-10. Kita temanya di dalam workshop ini adalah creative outreach. Bagaimana di dalam melakukan outreach ternyata kita membutuhkan kreativitas. Lukas pasal 10 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga dikatakan demikian. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Saudara, kita udah dengar tadi ya, Pak Edilio udah menjelaskan dengan sangat baik sekali. Kenapa diutus berdua-dua? Supaya ada kesepakatan, karena itu adalah kunci di dalam penginjilan. Kemudian, ini 70 murid ya. Kemudian yang ayat kedua, katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian. Tadi Pak Edi juga sudah jelaskan bahwa kita nggak perlu doa lagi tentang tuaiannya. Saudara, tuaiannya sudah terlalu banyak di sekeliling kita.
Yang perlu kita doakan adalah bagaimana supaya pekerja-pekerja itu muncul. Supaya pekerja-pekerja itu mulai mau terjun. Nah saudara, ini pekerja untuk tuayan, bukan pekerja di dalam gereja. Saudara, pekerja dalam gereja nggak kekurangan. Di gereja yang saya gembalakan itu yang namanya singers antre, saudara. Itu yang namanya usher antre. Nggak punya tempat. Kenapa? Kalau ada yang out baru bisa masuk gitu. Kebanyakan stok. Ini enggak alkitabiah. Tuhan bilang apa? Tuayan banyak, pekerja sedikit. Jadi jelas yang dimaksud bukan pekerja di dalam gereja. Kalau pekerja di dalam gereja, banyak orang yang mau pelayanan. Enggak salah melayani di dalam gereja, enggak salah. Itu bagian dari pengabdian kita kepada Tuhan. Tapi yang Tuhan mau ini adalah pekerja untuk tuayan. Nah banyak yang enggak mau untuk pekerja untuk tuayan. Padahal itu yang membuat kita exciting. Lalu yang ketiga dikatakan, pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti apa? Anak domba ke tengah-tengah serigala. Tadi kembali lagi Pak Edi sudah jelaskan, kalau yang 12 murid disebut domba ke tengah serigala. Tapi 70 murid ini anak domba ke tengah serigala. Jadi ini baby Christian. Jadi rupanya Tuhan nggak nunggu orang yang sudah dewasa. Baby Christian pun dia utus untuk terjun di ladang Tuhan. Nah, cuman untuk terjun di ladang Tuhan perlu dua hal ini, yaitu apa? Cerdik dan coba kita lihat Matius pasal 10. Ayatnya diambil dari Matius pasal 10 ayat 5 sampai 16. Matius pasal yang ke-10 ayat 5. Ayat 16, kita langsung aja ke ayat 16. Lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Nah ini bicara tentang kepada 12 murid. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi bayangkan pada waktu Tuhan mengutus, dua hal yang perlu dimiliki untuk kita para pekerja. Yaitu apa? Cerdik seperti ular. Tapi tulus seperti merpati. Dari ayat ini kita tahu bahwa cerdik dan tulus itu bisa berjalan bersama-sama. Seringkali kita punya konotasi begini, cerdik itu equal dengan licik. Seringkali kita berpikir cerdik itu licik. Tulus itu blow on. Ya kan? Kalau kita gambaran di sandiwara, ini orang yang tulus gitu. Terus tampilannya blow on gitu. Ini orang tulus katanya. Saudara, seringkali gambaran kita ini keliru. Tulus itu bukan berarti blow on, cerdik itu bukan berarti licik. Karena Tuhan bilang gini, hendaklah engkau cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Artinya apa? Dua sifat ini bisa bergabung bersama, bisa berjalan bersama. Sementara kita cerdik, tapi kita juga apa? Tulus. Sementara kita tulus, tapi kita juga apa? Cerdik, smart. Itu sebabnya orang Kristen punya kelebihan dari orang dunia. Kenapa? Orang dunia mungkin cerdik tapi nggak tulus. Orang dunia mungkin tulus tapi kurang cerdik. Dan Tuhan kasih tahu, kalau engkau mau masuk dalam pekerjaan untuk tuayan, engkau harus apa? Cerdik, smart. Tapi tulus. Motivasinya harus benar. Tapi kecerdikan tetap harus kita gunakan. Nah saudara, karena itu kita perlu belajar bahwa bagaimana untuk melakukan outreach di luar. Bagaimana supaya kita bisa melakukannya itu dengan cara yang cerdik, tapi dengan hati yang tulus, hati yang benar. Saya coba untuk mengambil beberapa poin utama, poin besar saja. Yang pertama itu jangan menyalahkan tapi nyatakan kebenaran. Saudara, pada waktu kita mulai menyampaikan kebenaran, jangan pernah menyalahkan. Saya kasih ilustrasi begini, mungkin sebagian kita sudah pernah mendengar, ada dua toko sepatu yang bersebelahan. Penjual toko sepatu yang di sebelah, di toko A, menerima satu klien, satu tamu, customer. Seorang ibu-ibu yang cukup besar badannya, lalu mencoba sepatu, nggak ada yang cocok saudara.
ukurannya nggak ada yang cocok. Penjual yang sebelah bilang ini, Bu, maaf kaki ibu kebesaran, kami nggak punya stoknya. Kesel nggak si ibu ini? Kesel. Ini toko kurang ajar juga, kaki gua yang disalahin gitu kan. Kakinya kebesaran. Dia pindah ke toko sebelah, saudara. Waktu masuk di toko sebelah, penjual di toko sebelah coba memberikan berbagai jenis sepatu dengan modelnya dan ukurannya, tetap nggak ada. Tapi si penjual di toko sebelah bilang begini, Bu, maaf Bu, kebetulan stok kami sangat terbatas. Jadi kami nggak punya ukuran yang pas dengan kaki ibu. Yang pertama, di toko pertama yang salah siapanya? Kaki si ibu kegedean. Di toko kedua yang salah siapa? Tokonya, karena stoknya terbatas. Nah menurut saudara, si ibu ini akan kembali kemana kalau dia ini? Ke toko kedua, dia akan tanya, udah ada belum stoknya? Kalau yang pertama, kurang ajar lu, kaki gua kegedean gitu kan. Jadi saudara, seringkali kita ini pada waktu kita melayani orang, kita ini bukan menyatakan kebenaran, tapi kita menyalahkan. Itu sebabnya dulu kenapa saya benci pendeta. Saya bukan orang Kristen dulunya. Jadi kami sekeluarga yang Kristen itu cuma ibu saya, mami saya. Jadi karena anaknya sakit seperti ini, mami saya usaha dong, dia bawa pendeta, motivasinya baik kan. Bawalah pendeta, dibawa pergi ke KKR doa kesembuhan, dan pendeta-pendeta melayani. Nah kalau ada satu pendeta yang coba melayani berkali-kali, maka dia akan ngomong begini, Bro, harus punya iman bro, you akan sembuh. Itu kalau udah kunjungan ketiga, keempat gitu. Nanti kalau udah kunjungan kelima, keenam, bro, ayo bro, you harus punya iman, you gak punya iman sih. Salah lagi jadi saya. Udah saya dalam keadaan down, sekarang kenapa saya gak sembuh? Karena saya gak punya iman. Saudara, satu pendeta sebelum Pak Arifin datang, ada pendeta yang dibawa mami saya datang. Dia bilang gini, bro, Tuhan Maha Kuasa bro, percaya orang mati bisa bangkit. Orang lumpuh 38 tahun bisa sembuh. Oh dia cerita semua, orang buta bisa melihat, orang tuli bisa mendengar. Tuhan Maha Kuasa. Saya saking udah keselnya, saya bilang sama Pak Pendeta nih, Pak, boleh gak saya ngomong? Wah si pendeta pikir saya mau konseling. Oh silakan dek, silakan. Saya waktu itu umur 18 tahun. Silakan dek. Pak, kalau saya tukeran tempat sama Bapak jadi saya jadi Bapak. Saya ngomong lebih bagus dari Bapak. Saya sampai ngomong begitu saudara. Itu pendeta sampai nggak enak, dia bilang, oh maaf ya dek, maaf ya kalau menyinggung perasaan. Saya udah saking kesel, makanya saya bilang gini, Mam jangan pernah bawa pendeta lagi ke rumah. Karena saya nggak suka. Tapi waktu ketemu Pak Arifin, dia nggak nyalain saya. Dia ngomong, dia lagi cerita tentang pengalaman hidupnya dia. Dia cerita tentang pengalaman hidup, dan ketika dia cerita bahwa dia orang yang gak percaya Tuhan, saya juga hari itu tersentuh. Ketika dia bilang, saya ini orang yang masa bodoh sama Tuhan, tapi ketika saya butuh Tuhan, ketika saya butuh jamahan Tuhan, Tuhan datang dalam hidup saya, dan Tuhan menjamah saya. Wah di situ saya nangis. Jadi saudara, jangan pernah menyalahkan. 2 Timotius 3 ayat 16, coba kalau boleh dibuka, 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, dikatakan demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Kedua, untuk menyatakan kesalahan, bukan menyalahkan, beda. Menyatakan kesalahan sama menyalahkan beda. Contohnya begini, kalau kita pergi ke satu tempat, kita tidak tahu jalan. Lalu kita setelah udah kesasar nih, lalu kita buka Google Map. Begitu kita lihat Google Map-nya langsung menunjuk ke arah ke sana, sementara tujuan kita ada di belakang. Begitu kita lihat itu, Google Map nggak ngomong, salah kamu, enggak. Waktu saya lihat itu, kita lihat itu, langsung kita bilang apa? Kita salah arah. Ketika kebenaran disingkapkan,
nggak usah disalahkan. Kita langsung tahu, kita salah, wrong way. Kita wrong way. Jadi saudara, ini yang firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk apa? Menyatakan kesalahan. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, and ye shall know the truth, and the truth shall set you free. Kebenaran itu akan memerdekakan kita. Jadi bukan disalahkan, tapi ketika kita bisa menyampaikan kebenaran, kebenaran itu yang boom. Waduh, aku keliru selama ini. Itu yang saya alami pada waktu saya mendengar kisah dari Pak Arifin waktu cerita. Waduh, saya keliru selama ini. Saya keliru, saya nangis jadi-jadi. Karena apa? Sebuah kebenaran yang dinyatakan. Tapi sekian belas pendeta sebelumnya mengatakan, kamu gak punya iman. Sampai saya tantang, saya bilang gini, what is faith? Kalau iman itu harus lompat dari lantai 21, saya lompat. Kalau iman suruh minum 12 gentong air, saya minum sampai muntah-muntah pun saya minum. Lalu what is faith? Bertahun-tahun saya nggak ngerti apa itu what is faith. Sampai saya pergi ke Bukit Doa Ungaran. 40 hari saya ambil waktu di sana. Saya bilang, Tuhan, saya ini katanya saya beriman kepada Tuhan, so what is faith? Tuhan buka. Faith itu kalau sudah jadi kenyataan, itu bukan faith lagi. Faith itu ketika engkau belum terima, tapi engkau percaya. That is faith. Wah, saya langsung naik. Yes, saya percaya. Aku ngalami kesembuhan. Hari ini aku belum ngalami 100%, tapi aku percaya it will happen. Itu faith. Langsung naik. Dulu saya nggak berani pelayanan, saudara. Karena saya bilang gini, bagaimana orang bisa percaya ketika saya bicara tentang Tuhan yang maha besar, sementara saya masih pakai begini. Sementara saya masih jalan pakai tongkat. Tapi Tuhan tuh suka joke. Tuhan tuh suka joke. Dia kasih saya orang pertama yang saya harus layani, orang kanker stadium 4. Stadium 4 bukan karena perasaan dokter Jepang sama dokter Amerika yang menyatakan dia stadium 4. Dia kena breast cancer, sudah diangkat, dan sudah nyerang ke tulang belakangnya. Itu flek hitamnya banyak sekali tulang belakang. 2 tahun saya layani dia, konselingin, saya bilang, telepon saya 24 jam ada di samping tempat tidur saya. Anytime mau telepon silakan, jam 2 pagi dia telepon, jam 4 pagi dia telepon, jam 3 pagi dia telepon. Dalam keadaan down, saya terima, saya ajak, saya kuatkan, saya bacain Alkitab. After 2 years, setelah 2 tahun, dokter Jepang, dokter Amerika menyatakan dia sembuh total dari kanker. Clean. Saya di situ kaget, saya bilang, wow, luar biasa. Dari situ saya muncul keberanian. Bahwa jangan batasi Tuhan dengan keterbatasan kita. Karena Allah sanggup bekerja jauh melampaui keterbatasan kita. Jadi, jangan menyalahkan tapi nyatakan apa? Kebenaran, ceritakan tentang kebenaran. Lalu yang kedua adalah, contohnya, salah satu contohnya. Pada waktu Yesus sama ketemu perempuan Samaria di sumur Yakub dalam Yohanes 4. Tidak satu kali pun Yesus menyalahkan perempuan ini. Tidak satu kali pun. Dia bilang, beri aku air dong. Perempuan ini bingung. Kamu orang Yahudi, aku orang Samaria. Laki lagi. Saudara, tradisi pada zaman itu nggak ada. Itu orang Yahudi punya kasta yang lebih tinggi, dianggap orang Samaria itu yang rendah, karena itu campuran, Yahudi campuran. Apalagi laki ke perempuan. Dan dia bilang, minta air dong. Perempuannya kaget. Dia bilang, kamu kok orang Yahudi ngomong sama aku. Lalu dialog terjadi, saudara. Tidak satu pun salahkan. Setelah dia ngomong, air yang kuberikan tidak akan membuat haus lagi. Perempuan itu penasaran, dia bilang, aku mau dong. Memang perempuan ini kan haus. Hidupnya bukan hanya haus air jasmani, tapi hidupnya haus betul-betul kebahagiaan. Kenapa? Dia udah punya 5 laki-laki, dan yang sekarang sama-sama dia bukan suaminya. Jadi ini yang ke-6. Jadi saudara bayangan, ini kolektor. Kolektor pria, saudara. Luar biasa, apa yang dia cari? Dia cari kebahagiaan, ternyata dia cari kebahagiaan di manusia, dia nggak menemukan. Sehingga pada waktu Tuhan Yesus tawarkan,
air yang kuberikan kepadamu tidak akan membuat kamu haus lagi. Wah, dia bilang aku mau dong. Panggil dulu suamimu. Terus dia bilang, guru, aku belum bersuami. Oh, dalam hal ini kamu berkata benar. Bayangkan nggak? Yesus nggak membenarkan sikapnya loh ya. Yesus nggak membenarkan hidupnya, gaya hidupnya. Tapi dia bilang ini, dalam hal ini kamu berkata benar. Saudara, ini perempuan tidak sedikit pun disalahkan. Selama ini semua orang nyalahin. Itu sebabnya dia cari air jam 12 siang di sumur Yakub. Kenapa? Menghindari perempuan-perempuan yang lain. Kenapa? Karena begitu dilirik sama perempuan yang lain, udah langsung disalahin dia. Tapi ketemu Yesus nggak nyalain, malah membenarkan lagi. Dalam hal ini kamu berkata benar. Dia bilang, karena engkau sudah punya 5 suami, dan laki-laki yang bersama kamu, bukan suamimu. Syok dia. Ini pasti nabi. Karena dia tahu apa yang terjadi dalam hidupku. Saudara, ketika kebenaran disingkapkan, orang yang salah pun langsung tahu. Hidupnya berubah. Hidupnya berubah. Nah kita lihat, orang ini lari, udah gak ngapa-ngapain lagi. Begitu ngalami sentuhan, dia lari, dia tinggalkan. Dia nyari air, saudara, airnya ditinggal. Dia nyari air siang itu, dia gak pergi bawa airnya ditinggal. Dia masuk ke kota Sikar. Ngapain dia ke kota Sikar? Dia cerita tentang masa lalunya dia. Saudara bisa bayangkan gak? Ini masa lalunya masa lalu yang bagus, sukses atau masa success story atau bad story? Ini bad story. Dia menghindari orang. Tapi ketika dia bertobat, ketika dia berjumpa dengan Yesus, hidupnya berubah, dia nyamperin orang. Makanya tadi yang Pak Edilio sudah katakan, bahwa bukan kita ngundang, kita yang harus datang ke sana. Saya lagi muridkan beberapa orang, dan baru saya dapat sharing. Pak, Bapak tahu kenapa pemuritan ini akhirnya bisa berjalan dengan tantangan yang cukup berat? Saya baru tahu Pak, dia bilang. Karena sekarang Injil sudah sampai ke salah satu artis di Indonesia yang antagonis, yang membuat kita kesel gitu. Ini direkam jadi saya nggak sebut namanya. Tapi saudara, orang itu sekarang mendengar dari siapa? Dari orang yang saya lagi muridkan. Dia ngomong tentang Injil sama orang ini. Wah, saya bilang kita doa aja. Siapa tahu nanti, saya udah bilang, kamu mau dipakai Tuhan. Karena dia cukup dekat sama artis ini. Kamu mau dipakai Tuhan. Nanti melalui kamu, dia bisa mengenal Yesus. Dia mengenal Isa Al-Masih. Dia bertobat dan dia akan dipakai Tuhan untuk memenangkan Indonesia. Dia bilang, amin Pak, amin Pak. Begitu semangat. Dia langsung Injil. Baru kemarin pulang. Saya habis pemuritan sama dia, pulang dia ketemu ke rumahnya. Dia nginjil. Makanya baru masuk tadi pagi. Dia bilang, Pak, dahsyat. Si itu udah nginjilin Pak, katanya. Doain Pak. Karena Injil yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Yang kedua adalah bangun jembatan supaya connect. Ini ada kisah tukang cukur, baru bertobat berapi-api. Dari pertama dia datang, wah dia udah hatinya tergerak, Tuhan, orang yang aku cukur potong rambutnya ini harus kenal Tuhan. Orang ini harus dengar Injil Yesus. Tapi dia ngomong dari mana Tuhan? Jadi dia takut kan, di barbershop saudara. Dia udah potong selesai, udah tinggal terakhir. Kita semua tahu di barbershop terakhir kan tinggal potong jambang kan. Wah dia asap pisaunya, wah, sebentar. Dia pikir Tuhan ini begitu kerik selesai, dia bayar pulang selesai. Aku gak bisa menyampaikan firman Tuhan. Udah dia ngomong, lalu dia sambil ngasap pisaunya dia bilang, Pak, Bapak kalau mati masuk mana Pak? Yang dipotong rambut udah mulai mikir nih, wah gawat. Dia lagi pegang pisau, lagi ngasal-ngasal lagi. Ini lagi mau idul korban lagi gitu kan. Bapak kalau udah mati masuk mana Pak? Wah saya nggak tahu kata. Pak kalau mati mestinya masuk surga Pak katanya. Lalu dia pertanyaan kedua, Pak Bapak udah siap mati belum? Nggak nunggu dikerik lari langsung saudara. Nggak dapat bayaran hilang 1 jiwa. Artinya apa? Dia nggak sempat bangun jembatan. Dia nggak sempat bangun jembatan. Kita nih kadang-kadang gitu terlalu semangat sampai belum apa-apa udah langsung main tembak langsung saudara. Makanya Pak Arifin kemarin ajarin, dia bilang, diajarin dulu bangun jembatan. Waktu
beliau menginjili saya juga bangun jembatan, rupanya dia tanya dulu sama mami saya. Dia bilang, kamu bisa main gitar ya? Iya, saya bilang, saya juga bisa main gitar. Kamu dulu judo ya? Iya. Saya juga judoka katanya, juara lagi. Waduh, ini senior saya gitu kan. Lalu, kamu dulu suka pergi ke diskotik ya? Iya, saya juara. Saya waktu itu ingatnya Caca, juara Caca di Surabaya. Wah, ini senior nih gitu. Itu connect. Bangun apa? Jembatan. Itu sebabnya saudara, saya nggak pernah menginjili orang tembak langsung. Kenapa? Saya perlu bangun jembatan. Nah, kalau bangun jembatan biasanya, kalau yang punya pengalaman sama itu cepat nyambungnya. Kalau ini ada 2 piano ya, satu piano di sini, satu lagi di belakang. Kalau kunci G dibunyiin, deng, itu senarnya kunci G yang di sana getar tuh. Kenapa? Frekuensinya sama. Kita pencet C, deng, yang di sana getar, yang C-nya. Kenapa? Frekuensinya sama. Saudara kita ini, kalau saya gini, saya ini orang yang putus asa dulu, mau bunuh diri 3 kali. Kalau ketemu orang yang putus asa, itu connect-nya cepat. Dan nginjilinya cepat. Kenapa? Karena saya pernah ngalamin. Frekuensinya sama. Tapi saya ketemu penjudi, raja judi. Susah. Karena saya bukan penjudi dulunya. Tapi ketemu satu orang, teman saya, dulu raja judi. Dia nginjilin. Dia bilang, lu judi ya? Gua dulu judi, lu judi di mana aja? Wah, ceritanya enak aja, tembak langsung begitu. Itu langsung connect. Dia bilang, lu tahu nggak? Satu kali gua masuk ke WC belakang, itu di belakang ada digantung-gantungin ayam, kepalanya udah nggak ada. Waktu keluar dari WC dia ketemu sama dukunnya, dia tanya, kenapa tuh ayam? Ya supaya yang main judi seperti ayam nggak ada kepalanya katanya. Supaya di sana tuh seperti orang udah nggak bisa mikir lagi gitu. Udah ayam, otaknya kecil, nggak ada kepalanya lagi. Jadi habis aja gitu. Wah, dia membuka. Jadi dia bilang, lu jangan judi lagi. Bisa nangis saudara. Kenapa? Frekuensinya ngelik. Makanya bangun apa? Building bridge, bangun jembatan. Kreatif, kita perlu bangun jembatannya gimana gitu. Ya nggak harus sama, bukan berarti kalau kita menginjili orang yang berzina dulunya, artinya kita harus berzina dulu gitu. Enggak saudara. Tapi artinya kita building bridge gitu, bangun dulu apa? Koneksi, bangun dulu jembatan, relasi. Kalau kita main hantam aja, kayak tukang cukur tadi lari. Kita bangun jembatan. Ingat, no connection, SMS kita tidak akan terkirim. No connection, WA kita tidak akan terkirim. Jadi the first, supaya pesan terkirim, harus ada connection. Makanya bangun relasi. Tuhan Yesus tuh kalau cara ini luar biasa. Dia lihat siapa? Sakeus. Dia bilang, Sakeus, aku mau menumpang di rumahmu. Wah, Sakeus gak disalah-salahin. Ini ada kisah pendeta. Karena jamnya udah ngantuk. Dia bilang, Lazarus turun. Cuman ketawa. Salah ngomong di pendeta. Kok Lazarus? Itu kan Sakeus. Pendetanya baru sadar. Salah ngomong. Lazarus turun. Diulangi lagi. Itu tempatnya Sakeus katanya. Pendeta dilawan, saudara. Jadi saudara, dia bilang, aku mau makan di rumahmu, aku mau numpang di rumahmu. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Building bridge. Dia nggak salahin, dia mau makan. Makanya kemarin diajari, from pulpit to dining table. Makan. Jadikan meja makan di rumah kita tempat untuk menjangkau jiwa. Amin. Jadikan tempat makan kita atau rumah makan di restoran-restoran itu tempat untuk menjangkau jiwa. Karena orang kalau diajak makan, mau biasanya. Ayo cia gitu ya, mau saudara. Bahkan saya ajarin beberapa jemaat, gini kalau kamu mau ajak jiwa. You tahu nggak ada restoran baru, Abura Soba, misalnya waktu baru buka. Makan di sana yuk, ayo, tapi ke gereja dulu. Ntar dari gereja baru kita bareng-bareng katanya. Nggak mau kita langsung ketemu di sana aja. Nggak mau kalau gitu, lu ke gereja dulu baru nanti ke sana. Mau saudara. Walaupun motivasinya salah, ya nggak apa-apa dia aja. Akhirnya orang yang itu bertobat dia bilang, untung loh,
Saya bukan hanya dapat Abu Rasoba, dia bilang, tapi saya dapat Yesus. Kadang-kadang kita ada perlu building bridge untuk ini. Jadi perlu kreatif bagaimana untuk membangun jembatan di dalam melakukan outreach. Dan yang ketiga, kalau tadi membangun jembatan itu yang Paulus lakukan dalam 1 Korintus 9. Dikatakan terhadap orang yang tidak di bawah hukum Taurat, aku seakan-akan hidup tidak berada di hukum Taurat. Berada di bawah hukum Taurat. Terhadap mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, aku seakan-akan hidup berada di bawah hukum Taurat. Tujuanku cuma apa? Supaya aku dapat memenangkan jiwa. Bukan berarti dia harus menjadi serupa, enggak. Paulus tuh lagi membangun jembatan. Supaya dia enggak beda, tapi ada connection. Yang ketiga adalah jangan jadikan objek, tapi jadikan subjek. Tadi ayat yang sudah disebutkan, mari ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Jadi dari sejak pertama, Tuhan mau pakai. Apa yang saya alami, apa yang saya terima 36 tahun yang lalu, dalam keadaan saya tidak berdaya, itu yang dilakukan oleh Pak Arifin waktu itu. Luki, Tuhan mau pakai kamu. Saya nggak tahu kenapa Pak Arifin lakukan hal itu. Tuhan mau pakai kamu. Saya cuma ketawa, saya bilang, ini lagi menghibur saya nih. Tuhan mau pakai kamu. Kalau ada orang yang bilang nggak mungkin, bahkan kalau kamu nggak percaya, singkirkan semua itu. Tuhan mau pakai kamu. Saya nggak dijadikan objek, saya dijadikan subjek. Saudara, itu yang saya pakai sekarang di dalam pelayanan. Ada suami istri mau cerai. Dia direktur dari satu bank besar. Saya bilang bukan kebetulan kita ketemu. Saya khotbah tentang 5 roti 2 ikan. Saya lagi mau khotbah di persekutuan doa di banknya dia. Saudara, saya udah menyiapkan khotbah yang lain. Begitu masuk di daerah lobby, entrance lobbynya, Tuhan taruh dalam pikiran saya, dalam hati saya, kamu jangan khotbah yang itu, kamu khotbah 5 roti 2 ikan. Saya bilang sama supir saya, putar sekali lagi, karena saya mau review kembali 5 roti 2 ikan, lalu saya mau siapkan untuk khotbah. Jadi hanya dalam waktu 5 menit itu saya review. Saya udah pernah khotbahin 5 roti 2 ikan. Jadi saya review sebentar, saya balik lagi. Saya turun, saya khotbah 5 roti 2 ikan. Itu direktur duduk, baru pertama kali dia ikut kebaktian di persekutuan doa di banknya. Yang ngerintis persekutuan doa itu jemaat saya. Tapi dia baru pertama kali ikut. Nah saudara, begitu dia dengar hari Jumat khotbah 5 roti 2 ikan, rupanya ada story-nya. Hari Senin dia telepon, sekretarisnya telepon ke kantor. Kebetulan hari itu saya masuk ke kantor, biasanya kami hari Senin libur. Kebetulan saya pas masuk ke kantor, telepon bunyi. Resepsionis nggak ada, cuma office boy. Jadi saya langsung angkat. Saya bilang, iya mau cari siapa? Saya bilang, ini MDC. Terus dia bilang, Pak saya mau cari Pak Luki. Oh saya sendiri. Oh Pak sebentar ya, bos saya mau bicara. Lalu saya dioper, ngomong sama dia. Dia bilang gini, Pak saya mau nanya Pak, Bapak kemarin waktu khotbah hari Jumat 5 roti 2 ikan, kenapa sih Pak? Apa sih maksudnya 5 roti 2 ikan? Saya belum tahu nih story-nya. Dia nanya ini. Lalu saya bilang begini, Pak sebenarnya saya nggak mau khotbah itu. Tapi waktu masuk di lobby entrance, Roh Kudus taruh dalam hati saya, kamu jangan khotbah yang lain, kamu khotbah 5 roti 2 ikan. Wah dia sampai merinding. Waduh Pak, yang benar Pak, Bapak serius. Serius, saya mau khotbah yang lain. Tapi Roh Kudus taruh dalam hati saya khotbah 5 roti 2 ikan. Waduh Pak, ini pasti ada rencana. Segoblok-gobloknya saya tahu pasti ada rencana nih. Apa sih saya bilang? Begini Pak, adik ipar saya ini udah bertahun-tahun ngajak saya ke gereja. Saya nggak pernah mau Pak. Tapi hari Minggu sebelum hari Jumat itu saya masuk ke gereja Pak. Itu pendetanya khotbah 5 roti 2 ikan. Hari Jumat Bapak khotbah 5 roti 2 ikan. Hari Minggu berikutnya saya masuk ke gereja yang lain lagi, di bawah adik ipar saya lagi. Pendetanya khotbah 5 roti 2 ikan. Dalam 1 minggu 3 kali khotbah 5 roti 2 ikan. Dia bilang, Pak segoblok-gobloknya saya pasti Tuhan punya maksud Pak. Jadi dia bilang, maksudnya apa sih Pak 5 roti 2 ikan ini? Lalu saya bilang begini Pak, kalau dijelasin di telepon susah. Begini aja, saya ke rumah Bapak aja. Dia bilang gini, jangan Pak, saya nggak enak. Saya ke kantor Bapak, oh jangan. Saya ke rumah Bapak aja, malam nggak apa-apa. Saudara, kenapa? Itu cara Yesus, aku mau ke rumahmu.
Aku mau ke rumahmu. Kenapa? Dari rumah saya bisa nangkep atmosfer apa yang ada di dalam rumah itu. Saya masuk ke rumah itu. Saya start pemuritan. Ternyata dia udah mau cerai sama istrinya. Dia punya masalah besar. Saya masuk di situ, atmosfernya udah ketangkep, akhirnya mulai pemuritan. Singkat cerita, saya mulai pemuritan. Dari tidak punya Alkitab, tidak bisa baca Alkitab, sampai bisa baca Alkitab, sampai bisa khotbah, sampai jadi wakil gembala. Sampai akhirnya jadi presiden director, sekarang jadi presiden komisaris dari satu multinational company di Indonesia. Dan bagaimana Tuhan mengubah hidupnya, dan dari dia menjangkau beberapa teman-teman yang lainnya untuk mengenal Tuhan. Saudara, kadang-kadang kita nggak ngerti apa rencana Tuhan. Tapi belajar untuk taat sama Tuhan. Dan saya bilang dari sejak pertama waktu ketemu sama dia, Pak, percaya nggak? Tuhan pertemukan kita secara unik. Iya, karena Tuhan mau pakai Bapak. Bapak punya masalah dalam rumah tangga. Saya percaya Tuhan akan pakai Bapak untuk memulihkan banyak rumah tangga. Saya nggak mau jadikan dia objek. Saya dari pertama saya bilang, Tuhan mau pakai, dan betul, Tuhan pakai dia. Ada satu lagi, pemabuk. Istrinya ikut retreat di gereja. Lalu dia bilang, Pak, kalau ketemu suami saya, doain suami saya mau nggak? Saya mau, asal suami kamu mau. Kalau suami kamu nggak mau, ya buat apa saya datang? Tapi kalau suami kamu mau, boleh. Lalu dia ngomong sama suaminya, saya mau ajak Pak Lukito datang. Kebetulan suaminya pernah tahu saya, karena saudaranya ada di jemaat. Jadi dia bilang, oh kalau Lukito yang datang boleh. Saudara, ini orang dulu pernah pelayanan. Tapi di Amerika 9 tahun, dia hidupnya kacau. Pulang ke Indonesia, mabuk tiap malam. Jadi waktu dia bilang, Lukito yang mau datang, waktu saya datang, di pikiran dia cuma satu, saya mau ajak debat. Karena dulu dia orang yang pelayanan. Di meja tamunya ada leksikon, ada Alkitab, bahasa Inggris King James Version, ada Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, lengkap. Lalu dia datang gitu, dia ngomong cerita tentang pengalaman yang lalu dan sebagainya. Lalu dia bilang bagaimana sekarang kehidupannya sekarang, dia bilang kalau udah jam 6 sore, kalau saya nggak keluar rumah, saya kayak orang gila Pak. Saya mesti keluar rumah, kalau udah jam 6 sore saya stres, saya harus keluar rumah. Dan akhirnya dia berhenti di warung atau di pub, dia mabok, pulang jam 3 pagi. Istrinya cuma dapat muntahnya doang. Saya ajak ngomong sama dia, saya bilang kalau pelayanan dulu bagus. Saya bilang taksonomi belum, ada 3 hal yang orang belajar. Yang pertama kognitif, kedua psikomotorik, yang ketiga afektif. Saya bilang kalau bicara kognitif kamu hebat, Alkitabnya aja lengkap. Saya bilang. Yang kedua kalau psikomotorik, Anda punya skill, Anda dulu udah pelayanan. Tapi sayang yang ketiga afektif. Yang kedua tuh nggak dilihat sama Tuhan, saya bilang. You punya pengetahuan banyak, you punya skill, keterampilan yang hebat. Ngusir setan, menyembuhkan orang sakit nggak dilihat sama Tuhan. Matius pasal 7 ayat 21-23. Pada hari-hari terakhir orang banyak berkata, Tuhan, Tuhan bukan aku sudah mengusir setan demi namamu. Bukankah aku sudah bernubuat demi namamu. Bukan aku sudah menyembuhkan demi namamu. Tuhan bilang, aku nggak kenal kamu. Kalian sekalian pembuat kejahatan. Kenapa? Pertanyaannya, karena mereka nggak melakukan kebenaran. Mereka nggak menghidupi kebenaran. Jadi saya bilang, kamu mengandalkan yang 2, padahal yang dinilai Tuhan yang ketiga yang afektif. Saya bilang, kamu perlu menghidupi. Nangis dia langsung berlutut, gerung-gerung, nangis. Singkat cerita hidupnya diubahkan. Jadi gembala sidang hari ini. Hidupnya berubah. Dia berdamai sama mamanya. Puluhan tahun gak pernah damai sama mamanya. Ribut terus. Anak laki satu-satunya dimanja, tapi ribut terus. Sampai akhirnya mamanya ikut retreat. Dan mamanya peluk saya, dia bilang gini, Pak Lukito, saya siap mati Pak sekarang. Kenapa? Karena saya lihat anak saya udah berdamai Pak. Saya bingung kenapa dia tahu-tahu bisa berlutut minta ampun sama saya. Saya tanya, istrinya bilang gini, itu habis ketemu sama Pak Pendeta Lukito katanya. Saya mau ketemu sama Pak Pendeta Lukito katanya. Waktu ketemu saya dia kaget. Oh ternyata Pak Pendeta Lukito modelnya kayak begini katanya. Oh iya yang luarnya begini, dalamnya begitu. Saya bilang. Saudara, jangan jadikan objek tapi subjek. Terakhir, create the opportunity. Bangun kesempatan, cari kesempatan. Ada pepatah kuno yang mengatakan begini, orang bodoh menyia-nyiakan kesempatan. Orang pandai menggunakan kesempatan. Tapi orang bijak mencari kesempatan. Mau jadi orang bodoh atau jadi orang pandai? Atau menjadi orang bijak? Kalau orang bijak mencari kesempatan. Satu kali saya ketemu satu pengusaha kontraktor, kaget saya.
Dia masuk ke departemen, dia ada teman di departemen itu. Dia bilang, Pak, ini departemen BUMN segede begini, tapi kantornya kayak begini. Bapak lihat tuh, katanya, ini dindingnya udah kayak begini, berapa tahun nggak dicat? Dia bilang gitu. Ini mesti dicat, Pak, malu dong masa kantor BUMN kayak begini. Dia bilang nggak ada anggarannya. Ya nggak apa-apa, Bapak masukin anggarannya tahun depan. Oh iya benar juga, dia yang kasih ide sama orang BUMN di dalam. Jadi tahun depan dimasukin anggaran, ngecat building, seluruhnya dicat. Dikasih proyeknya ke dia, dicat, saudara, udah begitu. Begitu dicat selesai, saudara, dia datang lagi, dia bilang, Pak, ini kebanting, lihat tuh udah bersih semua, mejanya megedekil begini, mejanya kotor gitu. Tapi nggak ada, ya masukin Pak tahun depan, dimasukin anggarannya, ganti furniture semua. Begitu ganti furniture, dindingnya udah bagus, furniture-nya bagus, Pak ini kebanting lantainya, lihat dekil begini katanya. Ganti lagi lantainya. Jadi akhirnya jadi bagus, tapi saya tanya, siapa yang create untuk melihat hal itu? Si kontraktor. Yang orang di dalam nggak ngerti, dia yang create the opportunity. Kalau orang lagi nggak peduli tentang kehidupannya dia, kita aja ngomong. Itu kan nanti ada, itu di dalam, yang jadi kayak tadi tukang cukur, Bapak udah siap untuk mati gitu kan. Saudara, cara Tuhan Yesus itu geser dari kenyataan situ sampai akhirnya bicara tentang hal yang rohani. Tiba saatnya orang akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ini dari perempuan yang kebutuhan sehari-hari digeser sama Yesus percakapannya sampai ke hal yang rohani. Nggak sadar. Dan akhirnya di situ dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang kasih, belajarlah untuk kreatif bersama dengan Sang Kreator. Itu sebabnya kalau kita dalam penginjilan kita harus connect sama Sang Kreator, yaitu Roh Kudus. Karena dia yang akan memberitahu kepada kita gimana caranya untuk melakukan hal itu. Supaya kita bisa nyambung, supaya kita bisa menyampaikan pesan kepada dia. Amin. Saya kira itu saja.